Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita bisa datang beribadah. Dan juga sekaligus pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Saya percaya sepanjang minggu ini kita alami kebaikan Tuhan. Bahkan kita boleh memasuki bulan yang ke-11, kita boleh melihat penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena sudah selayaknya kita datang membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersehati di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih karena Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, hingga kami boleh ada saja sebagaimana kami ada. Kami mau datang kepadamu, membawa pujian sembah kami. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku ya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, Allah yang ajaib dan perkasa perbuatanmu ya Tuhan, selalu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, ku tak takut, sebab kau sertai kami. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu, kami boleh melihat perbuatan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, hingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Memasuki bulan November ini ya Bapa, sepanjang bulan demi bulan yang Kau sertai di tahun 2024 ini, sungguh kami bersyukur Kau adalah Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Sekalipun mungkin masih begitu banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, sekalipun mungkin masih ada doa yang belum terjawab, sekalipun di depan kami ada begitu banyak rintangan, halangan, ajar kami untuk tidak menjadi takut, ajar kami untuk tidak menjadi bimbang, ajar kami untuk tidak menjadi cemas, karena kami tahu kami punya Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang selalu menuntun kami, menolong kami, bahkan Tuhan yang selalu memberikan tali untuk kami pegang. Biarlah mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, dan tidak menjadi putus asa. Kami mau terus dibangun, dibangun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom jemaat Tuhan. Siap untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau tak biarkan kami ya Tuhan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami tinggikan namamu di tempat ini, Raja keagungan, Raja kemuliaan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Raja keagungan yang selalu ada dalam kita, amin. Dan kita mau jadikan dia sebagai batu karang yang teguh buat setiap hidup kita, amin. Kita mau belajar satu pujian ini bersama-sama. Berjalan mengikut-Mu Tuhan, langkahku seturut firman-Mu. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Engkaulah jalannya Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Engkau batu karang kami ya Tuhan. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Allah perkasa. Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang perkasa,
batu karang bagi setiap kita. Haleluya. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya. Kita mau jadikan Tuhan selalu sebagai perisai bagi hidup kita. Amin. Ketika kita berjalan, terlebih lagi ketika kita diberikan visi untuk masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau batu karang kami. Kami mau terus dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang Engkau berikan ya Bapa. Di atas batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan Tuhan. Apapun hari-hari yang kami hadapi, segala tantangan masalah yang begitu berat, satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun. Thank you Jesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh,
Yesus, Yesus, sungguh Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Kira Bapa katakan nama haleluya. Kami mau selalu berjalan bersama denganmu. Hanya Kau kekuatan kami, hanya Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di tengah keadaan yang gelap di dunia ini Tuhan, di tengah ketidakpastian yang mungkin terjadi di depan sana yang kami tidak tahu, satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang besar. Kami itu punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Apapun tantangan, masalah, pergumulan yang sedang kami hadapi di depan kami Tuhan, mungkin yang begitu besar, yang begitu hebat, tapi tidak menjadikan kami takut, tidak menjadikan kami cemas, khawatir, atau menjadi bimbang, menjadi ragu. Karena kami percaya akan janji-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari segala masalah tantangan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menasihati kami. Thank you Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau adalah Tuhan. Membuat mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Kami gak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan, tapi satu hal, kami gak sendiri. Kami berjalan bersama Engkau, Tuhan Yesus yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang menundukkan langit, angin dan badai. Allah yang membelah laut. Ketika jalan di depan tertutup sekalipun Tuhan sanggup membukanya. Oleh sebab itu biarlah kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau berjanji untuk selalu menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur. Kami terus butuh perkataan-Mu.
Kami butuh firman-Mu Tuhan, seperti pagi menuju siang ini. Kami butuh perkataan-Mu, apa yang jadi pesan-Mu buat kami. Biarlah Tuhan bukakan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kami Tuhan. Ajar kami pada saat ini Tuhan. Kami datang siap untuk diajar, siap diingatkan, siap untuk ditegur. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pemberitaan ini Tuhan. Biarlah semua berfokus hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan buat kita adalah menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Katakan sama-sama. Menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Wow, luar biasa. Ketajaman itu penting Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang peka, orang yang efektif, orang yang tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, dan berbagai hal nanti kita akan dengar di bagian dalam. Saya mau ajak kita baca di Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 20. Saya mau ajak kita baca bergantian. Ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Silakan Bapak Ibu. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Katakan amin. Penekanannya ayat yang ke-19. Di situ dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Nah Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Jadi surat ini isinya lebih kepada peringatan tentang kehidupan keseharian umat Tuhan di sana. Ya. Rasul Paulus menekankan bahwa setelah jemaat ini, ya, setelah mereka menjadi orang yang percaya di dalam Kristus, mereka harus menjalani kehidupan yang berbeda dengan kebiasaan lama atau dengan orang-orang yang belum di dalam Kristus. Ya. Mereka harus mengenakan atribut manusia baru. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya adalah tentang manusia baru. Nah, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah mereka harus mengenakan sebagai orang-orang di dalam Kristus. Mereka harus mengenakan atribut yang baru, yaitu apa? Hidup dalam pengenalan akan Kristus dan hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Ya. Nah, makanya di awal perikop ini kita banyak melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ini, banyak perbandingan antara mereka yang hidup di luar Kristus dengan mereka yang seharusnya ya hidup di dalam Kristus, yang seharusnya bersikap. Ya. Jadi di situ ditulis gini Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di luar Kristus, di situ katakan hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya gelap katanya. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mau diajar di dalam terjemahan bahasa sehari-harinya, bawa karep sendiri. Ya. Memiliki perasaan yang tumpul. Nah itulah ciri-ciri orang yang memang belum di dalam Kristus. Nah tetapi orang yang sudah di dalam Kristus seharusnya harus tajam, peka, efektif, mau belajar dan diajar, belajar mengenal Kristus, menerima pengajaran yang sehat. Nah surat ini jadi disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, artinya gini, kalau kalian udah di dalam Kristus, kalian udah jangan lagi menjadi orang-orang yang tumpul, orang-orang yang tidak berpengertian, hidup sembarangan, jauh dari pengajaran dan lain-lain. Kalau memang kalian sudah di dalam Kristus, kalian harusnya tajam, kalian harusnya peka, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Rasul Paulus menasihatkan agar orang percaya dalam Kristus jangan lagi bersikap seperti mereka yang belum di dalam Kristus. Jangan bersikap seperti mereka di luar Kristus gitu maksudnya. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya harus terus mengupgrade diri kita. Harus apa? Mengupgrade diri kita ya. Artinya kita menaikkan standar kita lebih lagi. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan, tantangan ya akan semakin meningkat. Kita nggak tahu ya, kondisi Indonesia ini sangat terpengaruh dengan kondisi global, sedangkan kondisi global sedang mengalami satu hal yang nggak mudah. Perang bertambah menjadi-jadi itu kan ada dampaknya ya, politik global, ekonomi global.
Kemudian kita tahu firman Tuhan bilang ketika musuh bekerja semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Belum lagi Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar. Kalau segala sesuatunya meningkat, maka masa sih orang percaya nggak mau meningkat? Artinya di dalam perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Nah Tuhan mau, jangan sampai malah pihak orang percaya justru yang jangan sampai orang percaya yang menurun. Nah Tuhan mau, orang-orang percaya juga justru harus mengalami peningkatan. Yang mau katakan amin. Ya. Nah sesuai dengan pesan Tuhan yang Tuhan berikan ini, peningkatan yang Tuhan inginkan adalah orang percaya harus menjadi orang percaya yang tajam, katakan tajam. Kalaupun mungkin udah merasa tajam, ayo semakin lebih tajam lagi, ya maksudnya gitu. Tentang pentingnya orang percaya memiliki ketajaman atau meningkatkan ketajaman. Nah, apa yang dimaksud dengan ketajaman Bapak Ibu Saudara? Nah, kembali ke ayat 19. Tadi di situ dikatakan Rasul Paulus bilang, kalau udah di dalam Kristus mestinya nggak tumpul. Nah, kata tumpul Bapak Ibu Saudara, kata tumpul yang digunakan adalah apalgeo di dalam bahasa aslinya. Apalgeo itu ternyata punya arti. Jadi lewat pesannya ini Tuhan mau kita sebagai orang percaya jangan menjadi orang percaya yang nggak tajam, tumpul. Apa sih artinya apalgeo itu? Tidak peka. Jangan jadi orang percaya nggak peka. Nah, bicara soal nggak peka ini ternyata cukup luas. Beberapa pengertian nggak peka ya. Yang pertama adalah tidak menyadari apa yang Tuhan sedang lakukan. Tidak menyadari apa yang Tuhan sedang lakukan. Tadi ibadah pertama saya sampaikan bahwa suatu hari Yesus bersama murid-muridnya masuk ke kota Jeriko. Kota Jeriko penuh dengan aktivitas orang-orang yang berdagang, orang-orang begitu sibuk. Jadi waktu Yesus masuk dari pintu masuk sampai menjelang keluar, tidak ada satupun orang yang mengenali Yesus. Mereka begitu sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kota itu tidak terjadi apa-apa. Pada waktu Yesus menjelang keluar dari pintu keluar kota Jeriko, di situ ia mendapati ada pengemis-pengemis dan salah satu pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus buta, tapi Bartimeus punya julukan, dialah the seeing blind man, orang buta yang melihat. Matanya buta, nggak bisa lihat apa-apa, tetapi justru dia lebih peka dibandingkan orang yang nggak buta, yang beraktivitas tapi tidak ada yang mengenali Yesus. Akibatnya apa? Ketika dia sadar, wow, ada yang lewat, ini Yesus nih. Maka dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ini yang membuat Yesus ketika melangkah, Yesus berhenti. Panggil itu Bartimeus, apa yang mau engkau aku lakukan? Aku mau sembuh. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kesembuhan. Bartimeus menjadi sembuh, bisa melihat kembali. Wow, luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, perbandingan ketika Yesus di dalam kota Yeriko tidak ada yang mengenali dan tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mempedulikan, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Bartimeus yang tahu itu Yesus, dia berseru dan terjadi sesuatu. Kenapa? Karena ada orang yang peka. Bukan soal mata bisa melihat, mata nggak bisa melihat. Ternyata Bartimeus punya kepekaan. Nah seharusnya kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa lihat secara fisik. Tapi biarlah ada kepekaan juga ada dalam setiap kita yang ngerti katakan amin. Kita mengenali apa yang Yesus sedang lakukan. Dan kita mengenali Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, katakan amin. Wow, luar biasa. Arti tidak peka yang pertama, tidak peka ini pertama tidak menyadari apa yang Tuhan sedang lakukan. Yang kedua, arti tidak peka adalah tidak menyadari apa yang orang lain sedang lakukan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kesibukan orang-orang akan gadgetnya itu loh membuat banyak orang termasuk orang percaya ya kadang-kadang terlalu sibuk dengan barangnya, terlalu sibuk dengan mainannya. Terlalu sibuk dengan dunianya sendiri sehingga apa? Muncullah generasi yang disebut generasi yang gak peduli dengan apa yang terjadi sekeliling. Gak mau tahu apa yang terjadi. Muncullah generasi yang tidak memiliki empati dengan orang lain. Pokoknya aku lagi sibuk dengan kesibukan aku aja. Gak mau tahu. Ini dikatakan sehingga tidak menyadari apa yang sedang orang lain lakukan.
Nah, lingkup terkecil Bapak Ibu Saudara yang seharusnya orang mestinya peka terhadap sesama, lingkup terkecil dimulai adalah keluarga. Hari-hari ini banyak keluarga yang masing-masing dengan urusannya sendiri dan tidak ada relasi satu dengan yang lain. Tidak ada interaksi. Apalagi mau peduli dengan orang lingkup yang lingkup dengan lebih besar, kalau sama dengan yang lingkupnya terkecil di dalam keluarga aja nggak peduli. Ya. Apa yang pasangan sedang butuhkan, yang sedang perlukan, apakah kita menyadari? Ya, tadi pagi sahabat bilang kalau ada pasangan kita kayak garuk-garuk di tangannya di belakang, apa yang kita lakukan? Biarin aja lah, garuk sendiri aja gitu. Tapi sebetulnya kalau kita peduli, apa salahnya kita bantu garuk? Misalnya contoh gitu ya. Kalau kemudian ada pasangan batuk-batuk gitu ya, apa kita bilang? Udah batuk melulu gitu ya. Apa yang lakukan? Apa kita ambil air untuk dia minum? Ya. Atau ketika kita melihat anggota keluarga raut mukanya, apa kita peduli? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan gitu? Apakah sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga kita menyadari bahwa ada anggota keluarga yang sedang membutuhkan keputusan dan tindakan kita? Kita menyadari nggak? Mereka menantikan sikap kita, mereka menantikan keputusan kita. Para pemimpin. Kalau kita menjadi orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita dalam lingkup terkecil, maka barulah kita bisa peduli dengan lingkup yang lebih besar. Kalau yang dekat aja kita nggak peduli. Ya. Nah ini beda. Tadi pagi saya sampaikan ada Rahab. Rahab perempuan Sunda di kota Jericho punya profesi tersendiri, namanya juga wanita Sunda. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia melakukan kegiatan yang rutin hari lepas hari sepanjang umur dia hidup. Tetapi pada suatu hari ketika dia melihat ada 2 orang Israel sudah tiba di kotanya, maka dia menyadari, bangsa yang besar, yang punya Allah yang dahsyat ternyata sudah mau masuk ke kotanya. Maka dia harus melakukan sesuatu karena dia udah lama mendengar ada Tuhan yang dahsyat itu. Sekarang dan Tuhan yang dahsyat yang memimpin bangsa itu sekarang 2 orang udah masuk ke kotanya. Ada sesuatu yang luar biasa dan dia lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dia bertindak tepat. Kenapa? Dia menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah ini juga hal yang sama Tuhan mau. Kita sebagai orang percaya, kita paham harus mengerti apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Orang-orang di sekitar kita. Ya. Terus kemudian orang yang peka itu, yang tidak peka itu adalah orang yang tidak menyadari keadaan zaman. Kita harus mengerti di Alkitab ditulis tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Dengan segala ciri-cirinya. Yesus pernah berkata kepada orang banyak kan. Di situ dikatakan apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu akan segera berkata akan datang hujan dan betul hujan akan datang. Terus Yesus melanjutkan ketika Anda melihat angin selatan bertiup, kamu pasti berkata hari akan panas terik dan betul hari panas terik. Lalu Yesus berkata, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mestinya sebagai orang percaya kita harus tahu menilai apa yang sedang terjadi di zaman ini. Ketika tanda-tanda, ciri-ciri semua itu kedatangan Tuhan begitu nyata sudah terlihat. Artinya kita harus bersikap bijak tentang hal itu. Nah jadi yang pertama kata apalgeo, kata tumpul itu artinya nggak peka. Yang kedua, artinya daripada apalgeo tadi adalah tidak menyadari akan potensi dan karunia yang dimiliki. Padahal seharusnya kita sadar Bapak Ibu Saudara, pada setiap kita Tuhan telah memberikan potensi yang luar biasa, katakan amin. Kepada kita Tuhan memberikan karunia-karunia yang dahsyat sebetulnya, katakan amin. Artinya ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan percayakan kepada kita, katakan amin. Artinya ada hal-hal yang tinggal gini, kita aktifasikan. Ya. Sama seperti ketika Rasul Paulus bilang sama Timotius kan, ketika Timotius ada di dalam ketakutan. Kobarkan karunia yang ada padamu yang kau peroleh melalui penumpakan tanganku atasmu. Artinya Rasul Paulus tahu
Sebetulnya dia mampu menghadapinya dengan segala karunia yang dia aktifasikan. Tapi seringkali kan gak sedikit orang gak menyadari adanya karunia itu. Makanya tadi sempat saya katakan, ada orang yang menjalani kehidupan dengan segenap potensi yang tidak dikembangkan. Akhirnya suatu hari ketika dia meninggal, kalau kita lewat pemakaman, di bawah tanah itu bukan cuma terkubur jasad-jasad orang-orang yang telah meninggal, tetapi juga sekaligus terkubur potensi dan segala karunia yang dahsyat yang gak sempat dikembangkan semasa hidup. Oleh sebab itu, semasa kita hidup, Bapak Ibu Saudara, pastikan kita aktifasikan itu. Makanya kenapa kita butuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah pintu gerbang untuk kita memasuki perkara-perkara supranatural. Nah sekarang kan gini kan, mengejar kepenuhan Roh Kudus, saya kadang-kadang kan nggak penuh juga nggak apa-apa. Sayang kan nggak ada segenap karunia yang luar biasa itu kalau nggak diaktifasikan. Dan itu sangat membantu kita di dalam pelayanan. Ini ngerti sampai sini, katakan amin. Itulah sebabnya ada istilah gini, pentingnya kita hidup bersama di tengah-tengah komunitas di mana ada Mordekai dalam tanda kutip, ada Mordekai di tengah-tengahnya. Mordekai artinya gini, orang yang Mordekai tahu bahwa Raja Ahasveros akan mengadakan pemilihan ratu, maka diundang seluruh gadis-gadis yang ada di wilayah negara bagiannya, dan Mordekai tahu dia di rumahnya. Dia punya anak angkat yang bernama Esther. Maka waktu dia pulang, dia bilang sama Esther, engkau layak menjadi ratu karena aku melihat ada potensi dahsyat pada dirimu. Engkau bukan cantik luarnya saja, tapi engkau juga punya keelokan dari dalam dirimu. Nah artinya gini, di dalam kehidupan kita, perlu kita memiliki Mordekai yang bantu kita menggali potensi itu. Dan Mordekai itu salah satunya adalah para orang tua. Yang meyakinkan anaknya bahwa ada sesuatu yang dahsyat di dalam dia. Yang tidak dikubur begitu aja, dilewati begitu aja. Arti kata yang ketiga adalah tidak tumpul, artinya tidak dapat menggunakan atau mengaplikasikan firman pada situasi yang seharusnya. Artinya ini butuh keterampilan, butuh ketajaman juga ya. Ibarat memperbaiki sebuah barang, kita diberikan satu toolkit, toolbox, kotak penuh peralatan, namun kita nggak bisa menggunakan dengan peralatan yang udah disediakan, kan sayang. Barangnya udah ada, alatnya udah ada, tinggal yuk kita gunakan tepat seperti apa harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kata tumpul atau apalgia ini diibaratkan sebuah pisau yang sudah lama tidak diasah. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara yang suka masak, ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga pasti ngerti. Kalau disuruh motong pakai pisau yang udah lama nggak diasah, bayangkan apa yang terjadi. Kadang-kadang kan hasil potongannya kan kadang-kadang rebesan, berantakan, pecah, nggak tajam kayak potong mangga pakai pisau muntul gitu ya. Itu kita mau motong dengan rapi aja, akhirnya jadi basah, jadi benyek gitu ya. Gara-gara apa? Tumpul. Atau kita mau memotong menggunakan pisau sesuatu yang keras, tapi akhirnya jadi meleset dan kita mengeluarkan tenaga, tapi juga nggak tuntas. Gara-gara apa? Gara-gara tumpul, nggak tajam. Nah itu arti daripada apalgeo ya. Nah orang yang nggak tajam akan menyulitkan dirinya sendiri dalam berbagai keadaan. Ya. Sama seperti menggunakan pisau yang tumpul tadi. Ya. Sulit untuk memotong dengan baik, tepat, akurat dan aman. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, di Pengkhotbah 10 ayat 10 juga dikatakan begitu. Kita akan mengeluarkan energi ekstra gara-gara nggak tajam. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Gara-gara tumpul, orang harus memperbesar tenaga. Salah satu presiden Amerika, kalau nggak salah yang ke-16, Abraham Lincoln, dia pernah bilang begini, ketika dia dipercaya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, untuk memotong banyak dahan-dahan dan tangkai-tangkai dibutuhkan, diberikan waktu 6 jam untuk memotong itu semua. Dan dia berkata begini, yang dia pertama lakukan, dia diberikan waktu 6 jam untuk membereskan semua itu, tetapi yang pertama dia lakukan, dia akan menghabiskan beberapa jam-jam pertama untuk apa? Untuk mengasah pisaunya dulu. Karena kalau pisaunya tajam, dia bilang,
Gak perlu waktu 6 jam untuk menyelesaikan semuanya itu. Mungkin orang akan melihat kok banyak buang waktu untuk mengasah. Tapi kalau tajam itu akan menjadi efektif. Dibandingkan orang yang langsung memotong dahan dan tangkai-tangkai dengan pisau yang tumpul. Dia gak akan selesai dan menghabiskan banyak energi. Inilah gambaran bahwa betapa ketajaman itu penting dalam kehidupan orang percaya. Ya. Sangat diperlukan oleh setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman? Minimal ada 2 hal, mudah-mudahan keburu. Yang pertama adalah gini, pertajam diri kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita gali dan selidiki. Ternyata cukup mengejutkan ya, survei menunjukkan ternyata nggak banyak loh orang percaya yang baca firman. Tapi kita mestinya nggak begitu, katakan amin. Tapi juga bukan sekedar membaca. Gali dan selidiki. Waktu kita gali dan selidiki, wow, kita akan dibukakan banyak hal. Ada sesuatu hal yang banyak kita pahami di situ. Kalau cuma baca kayak baca koran, makanya cuma selewat aja begitu. Nah, kita baca Efesus 4 ayat 21. Efesus 4 ayat 21 bilang begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mendengar dan menerima pengajaran, ya, pengajaran dalam Kristus, pengajaran firman Tuhan. Kita pernah mendengar ada jemaat Tuhan di Berea, itu ada di Kisah Rasul 17. Di situ dikatakan jemaat di Berea, orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota lain, di Tesalonika. Kenapa? Lebih baik itu ternyata diterjemahkan lebih open-minded, lebih noble. Dan di dalam bahasa aslinya eugene itu artinya orang yang bisa mengangkat sesuatu ke tempat yang tinggi. Wow, jadi luar biasa. Kenapa mereka bisa beda begitu? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari mereka menyelidiki, bukan setiap hari mereka baca firman loh. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kata Berea di dalam bahasa aslinya adalah beroia. Beroia, ya artinya disiram dengan baik tiap hari. Jadi perlu sesuatu yang terus disiram ke dalam kehidupan mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti kita nanam benih, disiram tiap hari demi benih itu tumbuh dengan baik. Ternyata jemaat Berea menyiram dirinya tiap hari. Mereka menggali firman, menyelidiki. Sehingga hasilnya mereka menjadi noble, mereka menjadi open-minded, orang-orang yang open-minded. Nah ternyata luar biasa Bapak Ibu Saudara, sehingga menjadi tajam oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Karena yang kita baca ini bukan buku biasa Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan yang keluar dari mulut Allah, katakan amin. Ini perkataan roh dan menghidupkan. Bayangkan waktu kita membacanya. Ada sesuatu yang dahsyat yang kita sedang masukkan ke dalam diri kita. Dan itu ternyata dahsyat kan. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam dari segala pedang bermata 2 manapun yang sanggup menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Kenapa? Ada kedahsyatan dari kuasa firman Tuhan. Makanya ada kejadian ya, ada dokter. Dia bilang ada salah satu pasien yang sakit. Ketika dia bilang di daerah kepala, dia bilang, masa sih pendeta cuman ngolesin pakai minyak di kepala, sembuh, dia aja harus buka itu batok kepalanya untuk mengoperasi. Ternyata sebelum dioperasi, setelah didoakan, para dokter heran, ada kesembuhan terjadi. Dia bilang, kok bisa ya? Kita aja mesti bongkar itu ke batok kepalanya untuk jamah itu bagian yang sakit. Ini kok diolesin pakai minyak. Kok terjadi kesembuhan? Dia nggak tahu. Kuasa firman Tuhan lebih tajam dari segala pedang bermata 2 manapun yang sanggup menusuk amat dalam. Katakan amin. Wah, betapa luar biasanya. Makanya firman Tuhan itu butuh. Kita sangat perlukan. Katakan amin. Ya. Nah 2 Timotius 3:16.
Makanya luar biasa Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di dalam terjemahan NIV dikatakan useful for apa? For teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Wow, dahsyat sekali. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkannya, firman itu mengajar kita. Ada banyak nasihat-nasihat. Ada namanya perkara-perkara yang luar biasa. Yang waktu kita renungkan, kita belajar, oh iya, Tuhan ajarkan aku sesuatu hari ini. Nah firman itu berfungsi untuk mengajar. Kemudian menyatakan kesalahan, rebuking. Ya. Dia menyingkapkan dosa. Dia memperingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang kita baca adalah perjanjian lama tentang Allah menegur Israel misalnya. Tapi kalau kita baca pada saat itu, firman itu bisa berbicara buat kita, buat Tuhan sedang memperingatkan kita secara pribadi. Ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ada koreksi yang dia lakukan. Seperti waktu kita menemukan besi yang udah bengkok, kita kan mau coba luruskan lagi. Nah, waktu kita baca firman Tuhan, mungkin ada hal yang salah, yang tidak tepat, yang mungkin udah terlalu lama, yang udah terlalu bengkok, tapi waktu kita merenungkan firman Tuhan, hari lepas hari, tanpa kita sadari, yang bengkok-bengkok itu mulai diluruskan, ya, memperbaiki kelakuan. Dan kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya menjadi tajam itu kenapa penting sekali. Jadi karena gini, orang percaya tumpul rohaninya sama bahayanya dengan pisau tumpul yang kalau kita gunakan selama bertahun-tahun capek. Pakai pisau tumpul tuh nggak dampak apa-apa di situ. Karena kalau kita nggak tajam dengan firman Tuhan, maka waktu kita mengambil keputusan atas dasar apa maunya kita, yang kita suka, apa yang orang suka, kita ambil berdasarkan itu. Padahal kalau kita ada firman ada di dalam kehidupan kita, atau kita ambil keputusan, maka yang kita ambil berdasarkan apa yang Tuhan suka. Yang ngerti katakan amin. Nah itu yang pertama, pertajam diri kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita gali dan selidiki. Yang kedua, pertajam diri kita melalui seseorang yang mengajarkan kita. Artinya Tuhan menghendaki kita juga hidup berkomunitas. Ya, Tuhan gak mengajarkan kita untuk hidup sendiri. Cara hidup jemaat mula-mula ada di dalam komunitas. Surat Ibrani juga mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan lain-lain. Ya. Nah Efesus 4 ayat 20. Rasul Paulus bilang kepada orang percaya di Efesus, tapi kamu bukan yang itu, bukan yang tumpul tadi, kamu seharusnya tajam karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Nah belajar tadi kan pertama lewat firman Tuhan, tapi belajar juga menjadi tajam juga. Ternyata gini, kita butuh orang lain untuk pertajam diri kita. Jadi proses mengasah pisau itu melibatkan pengasahan pisau yang terbuat dari besi. Kan ada ayat firman Tuhan kan Bapak Ibu Saudara, besi menajamkan besi kan, orang menajamkan sesama. Nah untuk sebuah pisau bisa ditajamkan, berarti dia perlu dikenakan, ditempelkan kepada permukaan yang lebih keras dan kasar. Supaya yang pisau yang diasah itu menjadi tajam. Gak mungkin orang menajamkan pisau di atas permukaan yang lebih lemah, nggak mungkin, mana bisa dia tajam. Jadi ditempelkan ke permukaan yang keras dan kasar. Dan artinya gini, penajaman itu mungkin menyakitkan. Penajaman itu mungkin nggak enak. Tapi waktu kita lakukan itu, kita sebetulnya sedang menjadi orang-orang yang dipertajam. Ya. Jadi jika diterjemahkan ke dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, inilah proses penting penajaman itu. Ya. Waktu kita dikoreksi, orang gak senang dikoreksi. Bahkan Tuhan yang mengoreksi pun mungkin ada orang yang gak suka kalau Tuhan yang mengkoreksi, apalagi manusia yang mengkoreksi. Tapi kan ternyata proses penajaman itu adalah ketika kita bersiap.
Berani untuk dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 2 tahap penajaman itu. Yang pertama kita menajamkan pribadi kita dulu. Jika kita ingin tetap tajam Bapak Ibu Saudara, kita harus memelihara hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar katakan. Atau teachable spirit. Ya. Kita bersyukur kalau kita berada di komunitas atau di gereja yang kita nggak pernah kekurangan firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu kasih firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Atau, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih firman, Tuhan kasih pesan. Berapa bulan lalu Tuhan udah kasih visi di tahun untuk masuk tahun 2025. Itulah firman yang Tuhan sampaikan karena Tuhan tahu ada sesuatu yang Tuhan ajak kita masuk. Memasuki wilayah yang Tuhan janjikan, sesuatu yang baru. Kalau buat yang menangkap dan menghidupinya, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, minggu demi minggunya, Tuhan juga kasih pesan buat menuntun setiap langkah kita. Supaya kita nggak menyimpang, Tuhan kasih tuntunannya setiap minggu. Oleh sebab itulah sebabnya kita bersyukur. Nah dengan begitu banyaknya pesan Tuhan dibutuhkan apa? Teachable spirit. Hati yang rela untuk diajar. Nah kalau kita nggak memiliki hati yang rela untuk diajar, maka gini, kapan mau tajam? Gitu. Karena penajaman itu terjadi waktu kita memberikan diri kita untuk diajar. Ya. Apakah kita punya kerinduan ya untuk mau dibimbing dan diajar? Makanya kembali kepada prinsip Amsal 27 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita sering baca ini kan, besi menajamkan besi, betul. Nah ternyata gini, sebuah besi bisa menjadi lebih tajam waktu dia kena sama besi yang lebih kuat. Kita baru bisa tajam waktu kita mau diajar oleh orang bukan yang lebih lemah dari kita. Tapi oleh orang yang lebih kuat dari kita. Jadi kita nggak bisa dipertajam oleh orang yang kehidupannya lebih lemah. Ya, apa yang mau diajar gitu kan. Nah Tuhan nggak mau kita menjalani kehidupan kekristenan sendirian. Tapi Tuhan menyediakan apa? Komunitas. Maka di Alkitab kan ada kan cara hidup jemaat mula-mula kan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Di situ dikatakan apa? Semua orang percaya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya gini, di dalam komunitas berkumpul ini ada yang diajar dan ada yang mengajar. Ada kata saling pula kan di dalam sesuai dengan Ibrani itu. Saling mengingatkan, saling membangun, saling mendorong, saling menegur dan lain-lain. Itu tujuannya buat apa? Supaya kita menjadi orang yang semakin tajam. Ya, perlu ada orang yang ajar kita, perlu ada orang yang tegur kita. Apa jadinya kalau jadi orang yang nggak mau ditegur ya nggak tajam-tajam gitu ya. Siapakah Bapak Ibu Saudara, sekarang ada pertanyaan nih, siapakah dalam hidup kita yang bersedia mengasah? Oke, pertanyaan gini tujukan untuk Bapak Ibu. Siapakah dalam hidup Anda yang bersedia mengasah Anda selama ini? Pertanyaannya gini, adakah orang yang mengasah Anda selama ini? Pribadi yang, siapa yang mengasah kita? Seharusnya gini, pribadi yang kita mau dengan kerendahan hati, mau datang dan menceritakan keadaan Anda dengan jujur, dan orang yang lebih kuat tadi, yang memiliki hubungan dekat, karena gini, tajam itu mesti nempel. Untuk bisa diasah dan menjadi tajam itu si besi itu nggak ada orang ngasah melayang gitu kan. Maka ada satu hubungan dengan orang yang lebih kuat, dengan besi yang lebih kuat untuk menajamkan Anda. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau tajam, pastikan kira-kira ada gak sih gitu. Apa cuman sekedar orang yang mendengar, yang mengajar dari jauh yang Anda pun gak kenal gitu. Nah ini kadang-kadang kan kita merasa kayak udah diajar, tetapi sebelumnya kan sebenarnya belum seperti yang besi menajamkan besi. Nah itu yang pertama, kita harus menajamkan diri kita dulu. Yang kedua, kemudian bantu orang lain untuk orang lain juga tajam. Nah ini bagian yang mungkin gak semua orang bisa lakukan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sebagai orang, gak cuman kita menajamkan diri kita, kita mau orang lain juga tajam di dalam Tuhan. Ya.
Memang menunjukkan kesalahan orang lain, menunjuk dosa dalam kehidupan orang lain memang dibutuhkan keberanian. Memang gak nyaman sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil juga untuk menegur dan mengingatkan orang lain ketika kita melihat ada hal yang menyimpang yang mereka sedang lakukan demi untuk ia supaya menjadi pribadi yang tajam. Tadi pagi saya sempat sampaikan ketika Yesus ada di sumur Yakub, dia menantikan perempuan Samaria mengambil air. Perempuan Samaria ada perempuan yang menutup hidupnya, menutup dirinya untuk tidak bergaul dengan perempuan-perempuan lain. Makanya dia ngambil air di tengah siang hari bolong. Tetapi di tengah hari itu Yesus tunggu di sumur Yakub. Dan kemudian sampailah mereka di dalam sebuah percakapan. Yesus bilang, pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Maka perempuan Samaria ini berkata, aku tidak mempunyai suami. Yesus bilang, betul engkau gak punya suami. Engkau telah punya 5 suami. Dan orang lelaki yang sekarang saat ini bersama dengan engkau, tinggal bersama engkau. Itu bukan suamimu. Itu kayak ditemplak Bapak Ibu Saudara. Perempuan Samaria ini berhak untuk tersinggung. Berhak untuk marah. Ketika ditegur, ketika disingkapkan, ditelanjangi. Mentah-mentah seperti itu oleh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia mau menerimanya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam waktu yang gak terlalu lama, perempuan ini mengalami revival. Dan Tuhan pakai perempuan Samaria ini menjadi alat yang luar biasa. Dimulai ada seorang yang tajam, yang mau mengingatkan, yang mau menegur dia. Dan yang ditegur pun menerima. Dan yang terjadi, ada pertumbuhan yang terjadi, ada ledakan terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan muncullah seorang wanita baru yang tajam. Luar biasa juga terjadi. Nah ini oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita ada dalam sebuah komunitas. Tetapi kita juga mau menjadi orang, ini kadang-kadang kan orang percaya tuh takut disebut menghakimi. Kalau menghakimi memang gak boleh. Menghakimi adalah menuduh tanpa dasar. Tapi kalau kita mengingatkan ada orang yang menyimpang jalannya, kita lagi menyelamatkan orang itu, Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang seringkali orang percaya lakukan? Seringkali nggak enggan untuk menegur, tetapi lebih suka apa? Ngomongin. Perempuan itu suaminya 5, dan sekarang yang tinggal bersama dengan dia kan bukan suaminya, gitu. Tanpa melakukan apa-apa dan membiarkan perempuan itu di dalam kebinasaannya. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tajam. Tajam karena kita dipertajam terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengingatkan, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan gak dipanjang lebarkan. Pesan Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang tajam di dalam Dia. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami udah dengar kebenaran firman-Mu, kami udah dengar pesan-Mu, Tuhan mau kami tajam. Tuhan mau kami menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang efektif di dalam Engkau, yang tahu apa yang sedang Engkau lakukan. Orang-orang yang tahu mengembangkan potensi dan karunia yang Engkau sudah berikan. Menjadi orang yang tahu yang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang yang mengetahui keadaan zaman. Orang yang tahu menggunakan firman di saat apapun yang sedang dihadapi. Mari Tuhan, kami gak mau menjadi orang yang tumpul seperti orang-orang yang belum di dalam Kristus. Kami diingatkan tentang hari-hari ke depan yang entah apa yang akan terjadi. Peningkatan demi peningkatan, tantangan demi tantangan. Cara kerja kuasa kegelapan yang semakin meningkat. Tapi kami juga terus mau meningkatkan kehidupan kami. Kami mau bangun kehidupan kami sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang tajam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tolong kami. Kalau Engkau yang menyampaikan pesan, maka Engkau tolong kami juga untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita udah berdamai sama Tuhan, mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada teman sepelayanan, ada teman sesama jemaat. Mari kita jabat tangannya kepada suami istri khusus, tatap matanya. Kalau kita salah, katakan minta maaf dan lepaskan pengampunan.
ada revival terjadi. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf pada Bapak, Ibu, Saudara, kepada rekan-rekan leaders, kepada rekan-rekan pengerja, apabila dari mulut saya mungkin menyinggung dan melukai Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya, haleluya. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, sebagai orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, mari kita renungkan, itu bukan karena hasil usaha kita. Tuhan yang pilih kita oleh kasih anugerah yang luar biasa. Dia tebus kita, Dia Allah yang turun ke dunia mengambil rupa manusia bernama Yesus Kristus, dan Dia tebus, Dia bayar dengan harganya yang mahal, dengan darahnya mahal, untuk tebus kita dan beli kita dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa, untuk dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semula. Itulah sebabnya kita mengerti mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, karena Tuhan punya rencana dahsyat. Dibuatnya kita sesuai dengan elemen-elemen pribadi Allah yang luar biasa, karena ada tugas yang luar biasa pula yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Kita dibuat sesuai dengan gambar dan rupanya, karena supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Ada jalinan keintiman yang kita bisa senantiasa ikat dengan Dia, karena kita dibuat dengan bahan yang serupa. Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian pula Ia mengambil cawan setelah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk kefirman Tuhan, bersyukur untuk pesannya. Dia Allah yang selalu menuntun kita di setiap langkahnya. Bayangkan bangsa Israel ketika mau menyeberang memasuki tanah perjanjian, Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih petunjuknya. Hal yang sama, Tuhan kasih pesan-pesannya buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Tangkap itu, hidupi itu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, syakarala mashe, yeramo, rakabara mashe, karala mashe, karala mashe. Biarlah lewat kepekaan, lewat ketajaman yang kita miliki, kita menyadari kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Yesus ada di tengah-tengah kita. Mungkin mata kita terpejam, mungkin Bartimeus juga tidak melihat, tapi dia tahu bahwa Yesus ada di dekatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia menjamah setiap kita, sembah Dia, agungkan Dia. Jalin keintiman dengan Dia. Biarkan Dia menyentuh hati kita, Dia menjamah kita. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan hadir, Tuhan tolong kita, Tuhan kasih kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabashandirase, Hierelamaso, Yesus, Yesus, Hierelamaso, Hierelamosi,
Irabaso. Haleluya. Orkamase kama. Rakataka sekabataka yarabalabalaba. Iraboso. Irakasi. Haleluya. Haleluya. Orkamase kere alabalabalaba. Haleluya. Sebere balabalabalaba ya shakara balabala. Irretaka bataka sheke betaka yaraba yaraba yaraba. Irrekataka sheke bere. Haleluya. Haleluya. Orkamase bere balabala. Firman Tuhan katakan Dia mencurahkan rohnya tanpa batas. Sebesar bencana yang kita siapkan, sebanyak itu pula Tuhan curahkan atas kita. Kuasa pengurapannya, kekuatannya, kesegarannya, aliran-aliran air sejuk mengalir. Terima. Ora kata secara lama, mari terima dengan limpahnya. Era kata seke bede pada masyarakat lama se. Era kata seke bede pada sokoro masyarakat lama. Era kata seke pada ya. Era masyarakat lama. Era kata seke lama. Mari terima pengurapannya saat ini, terima lebih lagi. Ora kama se. Era kata seke pada ya lama se kamera sokoro keri base. Era kata seke lama. Mungkin di antara kita yang rindu mengalami zaman kuasanya, kekuatan yang baru, terima kekuatannya. Mungkin ada di antara kita yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari terima kepenuhannya. Tuhan sedang menjamah masing-masing setiap kita. Tuhan yang menyentuh hati kita, mari buka hati dan dia terima beberapa, terima kekuatan. Haleluya. Oh, sedede kasih kederaso. Shakara maseke de beda bada kaya na masakera wase. Ereta kaseke bada bala. Ereta kaseke bala seketa. Oh, hallelujah. Ora kaseke beda kaseke beda bala. Ereta kasakara maseke beda so. Hallelujah. Oh. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih kami terima firman Tuhan. Tuhan mau kami tajam, biarlah kami respon itu dengan baik. Karena kegunaannya buat kami menjadi pribadi-pribadi orang-orang percaya yang tajam di dalam Engkau. Yang tahu apa yang Engkau sedang lakukan. Wow, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Firman disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan. Kami menyadari Tuhan, kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menyadari kami sebagai manusia dengan segala kelemah dan keterbatasannya. Tetapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, maka kami menerima ada kekuatan yang baru, ada pengurapan yang baru.
Bahkan yang datang dengan sakit pun mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Yang datang dengan letih lesu, terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak manis menyertai kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.